Kali ini kita akan membahas tentang pesawat SR-72 milik Amerika yang sedang dikembangkan dan menjadi perhatian di dunia militer saat ini. Pernahkah Anda membayangkan sebuah bayangan hitam melesat di ketinggian Mach 6, sama dengan 6 kali kecepatan suara? SR-72, Dark Star, sang penerus tak resmi dari legenda SR-71 Blackbird. Apakah ia sekadar mitos, ataukah kenyataan yang tersembunyi di balik tabir kerahasiaan militer? Mari kita mundur sejenak ke era Perang Dingin, saat kebutuhan akan intelijen strategis melahirkan SR-71 Blackbird. Dengan kecepatan Mach 3+, ia merobek langit, tak terkejar oleh rudal-rudal pada masanya. Namun, zaman terus berubah, ancaman pertahanan udara semakin canggih, dan kebutuhan akan kecepatan yang lebih tinggi pun tak terhindarkan. Disinilah, spekulasi tentang penerusnya mulai mencuat, SR-72. Konsep SR-72 pertama kali mencuat ke publik melalui publikasi Lockheed Martin pada awal tahun 2010-an. Mereka menampilkan ilustrasi pesawat hipersonik tanpa awak yang memukau. Desainnya yang ramping dan futuristik langsung memicu imajinasi para penggemar aviasi dan teknologi militer. Namun, detail spesifiknya tetap menjadi misteri yang dijaga ketat. Salah satu fakta paling menarik tentang SR-72 adalah ambisinya untuk mencapai kecepatan hipersonik, setidaknya 2 kali kecepatan SR-71. Bayangkan, melintasi benua dalam hitungan jam, atau mengumpulkan data intelijen dengan waktu respons yang belum pernah ada sebelumnya. Kecepatan Mach 6 bukanlah angka semata, ia adalah lompatan revolusioner dalam teknologi penerbangan. Bagi sebagian besar dari kita, itu adalah batasan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi segelintir insinyur visioner, kecepatan adalah tantangan untuk ditaklukkan, sebuah batas yang terus didorong menuju wilayah yang belum terjamah. SR-72, dengan ambisinya mencapai Mach 6 atau lebih, berada di garis depan penjelajahan batas kecepatan udara. Sebenarnya apa arti kecepatan hipersonik ini? Kecepatan hipersonik adalah kecepatan suara, sekitar 1235 km per jam di permukaan laut, adalah patokan yang sering kita dengar. Pesawat supersonik melampaui batas ini. Namun, hipersonik adalah tingkatan yang jauh berbeda. Secara umum, kecepatan hipersonik didefinisikan sebagai kecepatan Mach 5 atau lebih, 5 kali kecepatan suara. Pada kecepatan ini, udara di sekitar pesawat tidak lagi berperilaku seperti fluida yang dapat dimampatkan secara sederhana. Molekul-molekul udara mulai berdisosiasi dan terionisasi akibat energi kinetik yang sangat besar. Gesekan dengan atmosfer menghasilkan panas yang luar biasa, cukup untuk melelehkan material konvensional. Gelombang kejut yang terbentuk di depannya menjadi sangat kuat dan kompleks. Bagaimana pesawat dapat mempertahankan bentuknya? Bagaimana sistem intake udara dapat berfungsi secara efisien? Disinilah keajaiban rekayasa material dan desain aerodinamika berperan. Para insinyur harus mengembangkan bentuk pesawat yang mampu mengurangi hambatan udara ekstrim dan mengelola panas yang dihasilkan. Desain ramping dan bersudut tajam yang sering diasosiasikan dengan SR-72 bukan hanya estetika futuristik, tetapi juga solusi aerodinamis untuk menaklukkan kecepatan hipersonik. Salah satu kunci untuk mencapai dan mempertahankan kecepatan hipersonik adalah sistem propulsi yang revolusioner. Seperti yang telah kita bahas, konsep combined cycle engine yang menggabungkan turbin jet dan scramjet adalah terobosan yang potensial. Turbin jet akan membawa pesawat lepas landas dan mencapai kecepatan supersonik awal. Kemudian, pada kecepatan yang cukup tinggi, scramjet akan mengambil alih. Tidak seperti mesin jet biasa yang memperlambat udara yang masuk hingga kecepatan subsonik sebelum pembakaran, scramjet membakar udara yang bergerak dengan kecepatan supersonik. Ini adalah tantangan teknis yang luar biasa, karena mempertahankan pembakaran yang stabil dalam aliran udara supersonik membutuhkan presisi dan kontrol yang sangat tinggi. Scramjet bekerja dengan cara yang menakjubkan, udara yang masuk dengan kecepatan supersonik langsung dibakar dengan bahan bakar, menghasilkan dorongan yang dahsyat. Teknologi ini sangat kompleks dan menantang untuk diwujudkan, menjadikannya salah satu daya tarik utama di balik misteri SR-72. Inti dari impian penerbangan hipersonik terletak pada bagaimana kita menghasilkan dorongan yang cukup besar untuk mengatasi hambatan udara yang luar biasa pada kecepatan Mach 5 ke atas. Mesin jet konvensional yang kita temui pada pesawat komersial dan militer saat ini tidak dirancang untuk beroperasi secara efisien pada kecepatan ini.
Disinilah konsep mesin hipersonik, terutama scramjet atau supersonic combustion ramjet, muncul sebagai harapan. Untuk memahami scramjet, mari kita mundur sedikit ke pendahulunya, ramjet. Ramjet adalah jenis mesin air-breathing jet engine yang tidak memiliki kompresor mekanis atau turbin. Sebaliknya, ia mengandalkan kecepatan maju pesawat untuk menekan udara yang masuk ke ruang bakar. Udara berkecepatan tinggi ini kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dibakar, menghasilkan gas buang berkecepatan tinggi yang menciptakan dorongan. Ramjet mulai bekerja secara efisien pada kecepatan supersonik dan dapat mencapai kecepatan Mach 3 atau lebih. Namun, ramjet memiliki keterbatasan. Ketika kecepatan pesawat terus meningkat menuju hipersonik, udara yang masuk ke ruang bakar menjadi terlalu cepat untuk dibakar secara efisien pada kecepatan subsonik. Disinilah scramjet hadir sebagai evolusi berikutnya. Perbedaan mendasar antara ramjet dan scramjet adalah bahwa dalam scramjet, pembakaran terjadi dalam aliran udara yang tetap supersonik. Coba Anda membiangkan udara yang melesat masuk dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, dan kita harus menyemprotkan bahan bakar ke dalamnya, mencampurnya secara merata dalam waktu yang sangat singkat, dan membakarnya sebelum ia keluar dari mesin. Ini adalah tantangan rekayasa yang luar biasa. Stabilitas pembakaran menjadi isu krusial. Gangguan kecil dalam aliran udara atau pencampuran bahan bakar dapat menyebabkan flameout, hilangnya daya dorong secara tiba-tiba. Untuk mencapai pembakaran supersonik yang efisien, desain ruang bakar scramjet harus sangat cermat. Bentuk saluran masuk udara atau inlet harus dirancang untuk memperlambat aliran udara supersonik secara terkontrol, menciptakan gelombang kejut yang membantu dalam kompresi tanpa membuatnya menjadi subsonik. Ruang bakar itu sendiri harus memiliki geometri yang optimal untuk memastikan pencampuran bahan bakar dan udara yang efektif serta pembakaran yang stabil dalam waktu yang sangat singkat. Nozzle di bagian belakang mesin kemudian mempercepat gas buang yang telah dipanaskan untuk menghasilkan dorongan. Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk SR-72 adalah penggunaan Combined Cycle Engine atau CCE. Konsep ini menggabungkan keunggulan mesin turbin jet pada kecepatan rendah dengan efisiensi scramjet pada kecepatan tinggi. Itu seperti sebuah mesin yang memiliki dua mode operasi. Pada saat lepas landas dan saat pesawat masih bergerak dengan kecepatan subsonik atau transsonik, ia beroperasi seperti mesin turbin jet konvensional, menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian dan mempercepat hingga kecepatan di mana scramjet dapat berfungsi efektif. Setelah pesawat mencapai kecepatan supersonik tertentu, aliran udara dialihkan atau dikonfigurasi ulang sehingga melewati jalur scramjet. Pada titik ini, turbin jet mungkin dinonaktifkan atau dirancang untuk bekerja secara sinergis dengan scramjet. Transisi yang mulus antara kedua mode operasi ini adalah tantangan teknis yang signifikan, membutuhkan desain mesin yang sangat terintegrasi dan sistem kontrol yang canggih. Selain desain mesin, material yang digunakan dalam scramjet harus mampu menahan suhu ekstrim yang dihasilkan oleh gesekan udara pada kecepatan hipersonik dan panas pembakaran di dalam mesin. Material komposit canggih, keramik tahan panas, dan paduan logam khusus dengan titik lele tinggi menjadi sangat penting. Selain itu, sistem pendinginan aktif mungkin diperlukan untuk menjaga suhu komponen mesin dalam batas operasionalnya. Pengembangan scramjet bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak tantangan teknis yang harus diatasi, termasuk mencapai pembakaran yang stabil pada aliran udara supersonik, mengelola panas ekstrim, dan mengintegrasikan scramjet dengan sistem propulsi lain dalam Combined Cycle Engine. Meskipun demikian, potensi kecepatan dan jangkauan yang ditawarkan oleh teknologi hipersonik menjadikannya area penelitian dan pengembangan yang sangat menarik dan strategis. Jika SR-72 benar-benar terwujud, kemungkinan besar ia akan menjadi bukti nyata dari kemajuan luar biasa dalam teknologi mesin hipersonik. Tetapi detail spesifik tentang SR-72 tidak pernah dikonfirmasi secara terbuka. Beberapa pihak meyakini bahwa pesawat ini telah diuji coba atau bahkan dioperasikan dalam skala terbatas, sementara yang lain skeptis dan menganggapnya sebagai konsep teknologi masa depan. Lantas, mengapa kerahasiaan ini begitu ketat? Ada beberapa alasan yang mungkin mendasarinya. Pertama, teknologi hipersonik masih sangat sensitif dan strategis. Mengungkap detailnya kepada publik atau potensi musuh dapat membahayakan keunggulan militer suatu negara. Kedua, pengembangan pesawat seperti SR-72 melibatkan biaya yang sangat besar dan risiko kegagalan yang tinggi. Mungkin saja program ini masih dalam tahap pengembangan yang rahasia dan belum siap untuk diumumkan secara luas.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi, berbagai bocoran informasi dan analisis dari para ahli terus bermunculan. Beberapa laporan menyebutkan adanya penampakan pesawat misterius dengan karakteristik mirip SR-72 di wilayah tertentu. Ada pula spekulasi tentang kemajuan dalam pengembangan material tahan panas dan sistem navigasi inersia yang diperlukan untuk penerbangan hipersonik. Terlepas dari kenyataan sebenarnya, konsep SR-72 telah menginspirasi banyak orang. Ia adalah simbol dari inovasi tanpa batas, dari upaya manusia untuk melampaui batasan teknologi yang ada. Ia memicu pertanyaan tentang masa depan penerbangan, tentang potensi kecepatan hipersonik untuk mengubah cara kita bepergian, berperang, dan memahami dunia. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan misteri SR-72. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pemikiran Anda tentang pesawat hipersonik yang penuh teka-teki ini. Sampai jumpa di video berikutnya.